Halo teman-teman, kita bertemu kembali dengan Bung Ropan, kembali membahas sepak bola, masih di seputaran IPL atau Liga Premier Inggris yang menarik berlangsung sampai dengan dini hari. Kita akan membahas sekarang tentang Manchester Biru. Ya, The Citizens berlari kencang, ya, semakin nyaman, terbang tinggi di puncak klasemen sementara IPL. Sekarang mereka berselisih 12 poin langsung dengan peringkat kedua, The Reds Liverpool. Memang pasukan Pep Guardiola sudah memainkan 24 pertandingan dan The Reds 22 pertandingan. Kemenangan City atas Brentford memang saya sudah perkirakan, sudah prediksi sejak kemarin mereka bisa mengatasi Brentford. Dan itu menjadi kenyataan bahwa Brentford pun tidak bisa membuat sebiji gol ke gawang Ederson Moraes, dan City menang dengan clean sheet 2-0. Nah, kemenangan ini memaksa Liverpool harus bertarung habis-habisan di Anfield pada Jumat dini hari nanti saat mereka menjamu Leicester City. Memang pertandingan yang seru ini, walaupun saya tetap mengunggulkan Liverpool, tapi dengan 12 poin pasti Jurgen Klopp akan menyuruh pasukannya untuk habis-habisan meraih 3 poin di Anfield biar tidak terlalu jauh ya jarak dengan Manchester City yang saya katakan semakin nyaman saat ini ya. Oke, kita bicara dengan City. Dari semua aspek ditinjau statistik semua City, nggak usah perlu dibahas dibicarakan bahwa itu sudah pasti tidak terbantahkan ya. Bahkan penguasaan bola ball position mereka itu dengan sangat tinggi sampai 76%, ini luar biasa kalau bisa dikatakan, dan kemenangan sudah di depan mata. Memang kalau boleh dilihat kenapa cuma 2-0 tidak pesta gol, saya pikir bukan itu ya, kalau bisa dilihat ya, bahwa 3 poin yang pasti mereka bisa dapatkan itu yang harus diamankan di mata Pep, karena kalau lihat dari skuad, lihat dari permainan pasti City akan lebih menguasai. City akan mendikte lawannya, dan lawan atau Brentford ini hanya akan memilih untuk bertahan. Syukur-syukur mereka bisa mendapat hasil imbang, itu sudah bagus. Ya, tidak berpikir jauh untuk bisa menang. Thomas Frank sebagai pelatih Brentford juga tahu ini. Ya, dia tahu diri sekali ketika datang ke Etihad. Ini mengharapkan yang tak mungkin, walaupun memang kejutan itu bisa saja. Tapi yang mereka lawan ini City. Di saat Brentford lagi hancur lebur, dalam 5 pertandingan terakhir, saya sudah bicara kemarin bahwa mereka tidak menang. Ya, bahkan sebelum melawan City di 4 pertandingan di IPL, mereka bahkan kemasukan sampai 12 gol. Kalah terus, apalagi sekarang melawan City. Dan mereka memang menumpuk pemain di belakang, bermain terlalu dalam. Kelihatannya Thomas Frank ini bermain tetap dengan pola kesukaan mereka, 3-5-2. Ya, penjaga gawang David Raya, ya, kemudian ada Pinnock di sana, Jansson, Ayer ya, tetapi kalau kelihatan dalam pertandingan dini hari itu 5 gelandang mereka turun, termasuk Henry di sana turun, Roosevelt turun, Onyeka bermain ke belakang, Nodgaard juga ikut bertahan. Jadi kelihatan sekali bahwa mereka hanya ingin mencari imbang. Namun ini sangat sulit mereka bisa dapatkan di saat mereka datang ke Etihad. 2 bahkan pemain di depan mereka terisolasi sama sekali, tidak mampu berbuat banyak. Walaupun ada pergantian pemain juga di babak kedua, Mbeumo masuk, ya, Kanyos juga tidak bisa bikin apa-apa, dan dengan pertahanan yang begitu kuat mereka bangun, kelihatan mungkin di babak pertama mereka bisa menyelesaikan ini dengan hasil imbang. Sebelum ada penalti di menit ke-40, ketika Raheem Sterling menusuk ke dalam dan diganjal oleh Mats Rasmussen, ya, di kotak penalti, dan wasit menunjuk titik putih. Diselesaikanlah dengan baik oleh Riyad Mahrez, gol ke-7 dia ya dalam 17 pertandingan terakhir bersama dengan City, dan dia sejauh ini sudah membuat 4 assist di IPL kalau kita bicara. Ya, gol ini memang seperti ya tinggal tunggu aja buat ini. Karena tekanan itu datang luar biasa. Bagaimana Pep bisa memainkan dengan false nine-nya dia, 4-3-3 tidak pernah berubah. Ederson kembali ke bawah Mistar, di kanan ada Walker, kemudian dengan Cancelo bermain, Aymeric Laporte, Ruben Dias, Rodri, Bernardo Silva, KDB bermain, ada Foden di depan, ada Riyad Mahrez di kanan, ada Sterling yang bermain di kiri. Jadi diputar-putar aja pemain tim ini semua bagus ya. Dan memang datang serangan itu secara
bergelombang. Tapi kenapa kesulitan? Karena banyak 8-9 pemain bertumpuk. Mereka hanya dengan sekali-sekali mengincar counter dan itu tidak akan berhasil melawan dengan City ya, karena penguasaan penuh itu saya sudah katakan bahwa ball position yang sangat-sangat tinggi ya. Kalau lawan hanya 39%, mau harap apa untuk bisa menang melawan City ya. Di babak kedua pun sama ya, peluang banyak, mulai dari Sterling ya, Cancelo di kiri bermain sangat bagus. Ada 3 kali dia melakukan shoot yang sangat baik, penetrasi ke dalam kotak penalti ya, keyakinan dia bermain untuk bisa melewati 2-3 pemain di babak kedua. Ada on target dilakukan oleh seorang Cancelo, ini pemain yang sangat bagus. Di saat memegang bola City dia ikut membangun serangan, terus bisa menyerang. Jadi kalau bisa dikatakan City ini seperti sulit ya untuk dikejar kalau mereka sudah ada di atas. Mereka tetap bertahan terus ini, mereka hanya mengontrol Liverpool saja yang berada di bawah walaupun memang masih jauh. Dan KDB bisa membuat gol di menit 69 kalau tidak salah ya. Ini pun gol yang sebenarnya kesalahan dari David Raya. Mestinya dia membuang jauh bolanya, tapi dia salah umpan dan justru jatuh ke kaki Raheem Sterling. Kontrol Raheem Sterling tembak dan masih bisa ditahan sebelum di sana ada bebas. Ya, ketika bola mental kembali, rebound yang bagus dari KDB untuk bisa mencetak gol kedua. Ya, oke. Terlepas dari itu semua, saya melihat bahwa City ini sudah tenang. Tenang artinya mereka tetap berusaha untuk tidak kalah. Ya, yang penting tidak kalah dalam pertandingan, setiap pertandingan. Oke, mereka seperti ditahan imbang oleh Soto, tetapi mereka tetap akan mendapat poin. Itu yang diperlukan oleh Pep. Mereka menjaga konsistensi mereka, jangan sampai harus kehilangan angka sama sekali, tidak mendapatkan poin. Dan nantinya pada hari Minggu dini hari, mereka ke Carrow Road, markasnya Norwich. Ya. Norwich baru bermain 1-1 dini hari menghadapi Crystal Palace. Ya. Untung mereka tidak kalah Norwich ya. Norwich itu semakin terbenam di zona degradasi. Dan pasti 3 angka lagi buat Manchester City ketika mereka datang ke Carrow Road, markasnya Norwich, mereka bisa ambil dan mereka akan tetap ada di atas di puncak klasemen sebelum mereka konsen terbang lagi ke Lisbon untuk memainkan di babak 16 besar fase gugur Liga Champions, Sporting lawannya. Dan saya rasa juga City akan ambil kemenangan di Sporting sebelum Sporting datang terbang ke Etihad. Jadi City bisa lolos ke babak 8 besar di UCL. Nah, pertandingan yang mungkin agak sedikit ya seru mereka ketika kembali ke Etihad menjamu Tottenham Hotspur di kandang. Tottenham Hotspur kita tahu bersama bahwa mengalahkan City di pekan pertama IPL musim ini 1-0 ketika berlangsung di London di stadion Tottenham Hotspur. Itu kekalahan dia dari 2 kekalahan yang mereka alami, satu lagi melawan Crystal Palace ya di Etihad. Dan Spurs sendiri mengalami hal yang tidak diduga. Mereka terkapar di depan publik sendiri di stadion Tottenham Hotspur saat menjamu Southampton. Southampton ini mampu mengalahkan mereka dengan 3-2. Padahal Spurs selalu unggul ya. Ada gol bunuh diri dari Bednarek, kemudian disamakan oleh Southampton lewat Broha ya, 1-1, unggul lagi lewat Son. Namun 2 assist yang bagus dilayangkan oleh Ward-Prowse ya, James Ward-Prowse ini diselesaikan juga dengan bagus oleh El Hanoussi ya, yang bisa mencetak gol di sana dan mereka mengunci kemenangan dengan 3-2 ya. Hasil ini memang memukul bagi Conte. Ini kekalahan kedua Conte pada musim ini setelah pada 8 pertandingan tidak kalah. Akhirnya mereka bisa tumbang bahkan di kandang. Sebelumnya di Stamford Bridge mereka kalah dari Chelsea 2-0. Nah, sekarang mereka tumbang di saat sebenarnya itu imbang, namun C. Adams bisa menentukan kemenangan bagi Soton. Mestinya ya pertandingan ini bisa Spurs bisa menang ya. Karena di menit ke-12 itu ada sebenarnya gol ya dari Christian Romero. Tandukan Christian Romero ini menyelesaikan umpan dari Son, tetapi dianulir karena VAR melihat ada offside di sana. Di penghujung laga ketika Soton lagi unggul 3-2 membalikan keadaan, itu ada gol juga pemain pengganti Stefan Bergwijn yang masuk ini ya. Tidak salah dia menggantikan Lucas Moura, jadi atau Reguilon keluar karena ada 3 pergantian yang dilakukan oleh Conte ya dalam pertandingan ini, termasuk Højbjerg keluar digantikan oleh Bentancur dan juga Lucas Moura keluar, ada Dejan Kulusevich masuk, 2 mantan pemain Juve ini ya yang ada di Spurs sebelum Stefan Bergwijn yang masuk ketika Reguilon keluar.
Nah, biarpun bisa membuat gol di injury time di menit akhir untuk bisa menyamakan 3-3. Sayang lagi bahwa VAR meninjau ini dan akhirnya kehilanganlah harapan Spurs untuk bisa menyamakan kedudukan, paling tidak untuk tidak kalah di kandang mereka. Dan mereka harus menyerah dari Soton. Ya, Ralph Hasenhuttl, ya, pelatih dari Soton ini meluapkan kegembiraan di pinggir lapangan ketika wasit meniup peluit panjang. Dia bersyukur sekali bahwa 3 poin ini luar biasa, dia tidak menyangka. Karena serangan-serangan juga dari Spurs bagus. Namun sekali kalau melihat dari secara global, ya wajar Soton bisa menang. Karena Soton itu bisa melancarkan 23 percobaan menembak. Luar biasa, ada 10 on target dengan penguasaan bola itu sampai 53% ya. Spurs hanya 47%. Jadi bermain di Spurs aja Spurs sulit untuk bisa berkembang. Dari semua aspek kalah. Jadi saya pikir wajar. Spurs itu cuma 8 kali menembak. Ini paling sedikit ya. Di kandang mereka tuh 8 kali menembak. Ketika berhadapan dengan Soton, hanya 3 on target di sana. Jadi secara statistik itu mereka kalah di statistik mereka. Dan wajar kalau Soton bisa memenangkan pertandingan. Spurs agak berbahaya karena pertandingan ke depan mereka akan melewati 2 laga yang krusial. Mereka harus menjamu lagi Wolves. Bermain di kandang memang lawan Wolverhampton, tapi berbahaya. Wolverhampton juga tim yang bagus. Sebelum mereka ke Etihad menghadapi Manchester City. Jadi pasukan Conte ini sayang ya, mereka memang masih banyak pertandingan sisa untuk bisa masuk ke 4 besar, namun sekarang hilang, sudah 21 pertandingan, sama seperti Arsenal dengan 21 laga, poinnya sama juga 36, terpaku di posisi ke-7. Ya, di posisi ke-4 diambil oleh West Ham saat ini, dan di 5 ada dengan Manchester United. Ya, pertarungan semakin seru untuk ke depan ketika melihat tim-tim yang bermain di kandang itu selalu kehilangan angka, termasuk dengan Aston Villa, tim asuhan Steven Gerrard ini selalu unggul sampai 3-1 bahkan di babak pertama, kemudian gagal melawan Leeds, harus puas dengan 1 angka, ditahan 3-3 oleh pasukan dari Marcelo Bielsa ini, dan mereka kehilangan lagi kesempatan untuk bisa memperbaiki posisi mereka ya, Aston Villa, karena seharusnya mereka bisa mendapatkan 3 poin. Bagaimana Coutinho ini tampil luar biasa, ada 1 gol Coutinho, ada assist yang bagus sekali dilakukan oleh Coutinho, tapi semua menjadi sia-sia karena mereka bisa dikejar dan disamakan oleh Leeds. Ini review saya soal 4 pertandingan yang dimainkan dini hari, dengan tentunya topik utama adalah Manchester City yang semakin tenang di puncak klasemen. Mereka terbang, mungkin tersenyum semua pemain ofisial termasuk Pep, pendukung City dimanapun berada, karena tim kesayangan mereka sekarang sedang berkibar ya, semakin enak untuk bisa mengunci gelar pada musim ini. Ingat, ini sudah bulan Februari. Jika sampai di akhir Maret mereka tetap tenang, ada dengan selisih poin, mereka menjaga jarak terus dengan Liverpool, saya pikir atau saya rasa gelar juara mereka akan bisa dapatkan. Sampai di sini pembicaraan saya dengan Manchester City dan 3 pertandingan lainnya yang berlangsung dini hari di Liga Premier Inggris. Ciao.